Halo semuanya, kami dari kelompok 16. Di sini kami akan menjelaskan terkait program yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nugraini Dewi Puspitasari dengan NPM 230810102060. Perkenalkan, nama saya Gede Bayu Aditya dengan NPM 2308110267. Studi kasus yang kami gunakan adalah pemesanan tiket kereta api sebagai topik dengan tujuan memperkenalkan konsep-konsep dalam struktur data yang mendasari pemrograman seperti ADT, linked list, dan queue menggunakan bahasa C. Latar belakang kenapa kami mengambil studi kasus tentang pemesanan tiket kereta api, karena dalam era digital ini, pemesanan tiket secara online telah menjadi kebutuhan mendasar dalam berbagai sektor, termasuk transportasi kereta api. Sebagai seorang mahasiswa informatika, kami tertarik untuk mempelajari bagaimana proses pengembangan sebuah program pemesanan tiket kereta api. Program ini penting karena membantu mengelola data pelanggan, memproses reservasi, serta mengatur antrian dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur. Selanjutnya ada ADT atau tipe data abstrak. Yang kami gunakan yaitu ada TFDF dan struct untuk mendefinisikan tipe data. Contoh struktur ADT dalam program ini terdapat pada customer, tiket list, dan queue. ADT terdapat pada struktur customer. Struktur customer adalah tipe data yang mempresentasikan pelanggan dengan atribut nama atau name dan pointer ke pelanggan berikutnya atau next. Lalu ada struktur tiket. Tiket adalah tipe data yang mempresentasikan tiket kereta api dengan atribut nomor tiket atau tiket number, status terjual atau slot, dan pointer ke tiket berikutnya atau next. Kemudian ada struktur tiket list. Tiket list adalah tipe data yang mempresentasikan daftar tiket dengan pointer ke tiket pertama atau hit. Lalu ada struktur queue. Queue adalah tipe data yang mempresentasikan antrian pelanggan dengan atribut pointer ke pelanggan di depan dan di belakang antrian. Berikutnya materi yang kami gunakan yaitu linked list. Dalam pemesanan tiket kereta api, linked list dapat digunakan untuk menyimpan daftar penumpang yang sudah memesan tiket. Setiap node bisa mempresentasikan seorang penumpang dengan data seperti nama. Ketika ada penumpang yang baru yang memesan tiket, data mereka bisa dengan mudah ditambahkan di akhir linked list. Jika ada pembatalan, data juga bisa dihapus dengan mudah. Kemudian di linked list terdapat struktur node. Setiap tiket memiliki nomor tiket atau tiket number dan status atau slot dan pointer next yang menuju ke tiket berikutnya. Lalu ada struktur daftar tiket. Struktur ini digunakan untuk melacak tiket yang ada. Kemudian ada inisialisasi linked list. Fungsi initial list tiket list digunakan untuk membuat daftar tiket dengan mengalokasikan memori untuk setiap tiket baru dan menambahkannya ke awal linked list. Lalu ada menampilkan daftar tiket. Fungsi display tiket digunakan untuk menampilkan semua tiket dalam linked list. Berikutnya yaitu menjual tiket. Fungsi sell tiket digunakan untuk mencari tiket yang tidak terjual dan mengubah statusnya menjadi terjual. Baik, untuk yang selanjutnya ada struktur node pelanggan. Di sini terdapat program di mana tipe def struct customer dengan char name 50 yang artinya karakter namanya tidak boleh melebihi 50, lalu struct customer next. Jadi setiap customer memiliki nama dan pointer next yang menunjuk ke pelanggan berikutnya dalam antrian. Lalu yang kedua ada struktur antrian. Queue adalah tipe data yang mempresentasikan antrian pelanggan dengan atribut pointer ke pelanggan di depan dan belakang antrian. Jadi di sini terdapat program di mana tipe def struct queue, customer front, dan customer rear. Di dalam queue terdapat struktur node pelanggan. Setiap customer memiliki nama dan pointer next yang menuju ke pelanggan berikutnya. Lalu ada struktur antrian. Queue adalah tipe data yang mempresentasikan antrian pelanggan dengan atribut pointer ke pelanggan di depan dan di belakang antrian. Berikutnya ada inisialisasi antrian. Fungsi initial list queue digunakan untuk menginisialisasi antrian dengan menyetel front dan rear ke 0.
Lalu ada menambahkan pelanggan ke antrian, yaitu menggunakan fungsi NQ. Nah, fungsi NQ ini digunakan untuk menambahkan pelanggan baru ke belakang antrian. Kemudian menghapus pelanggan dari antrian. Fungsi the queue digunakan untuk menghapus pelanggan dari depan antrian. Berikutnya ada menampilkan antrian pelanggan. Fungsi display queue digunakan untuk menampilkan semua pelanggan yang ada dalam antrian. Berikutnya yaitu penjelasan terkait program utama. Yang pertama ada int main kurung buka kurung tutup terus kurung awal buka. Nah, ini itu deklarasi fungsi main. Ini adalah titik masuk program. Setiap program masih memerlukan fungsi main di mana eksekusi program dimulai. Selanjutnya yaitu ada print program penjualan tiket kereta garing N, menampilkan dia ini akan menampilkan teks, menampilkan judul program ke layar gitu. Terus selanjutnya itu ada print dibuat oleh Gede Bayu Aditya garing 23081010 dalam 7 dan Nugraini Dewi Puspitasari garing 23081010 dan 60 garing N itu artinya dia akan menampilkan informasi pembuat program. Terus selanjutnya yaitu ada Q key titik koma terus initialize Q kurung buka dan key kurung tutup titik koma. Itu artinya deklarasi dan inisialisasi antrian, ya, menciptakan variabel key bertipe Q dan memanggil fungsi initialize Q untuk menginisialisasi antrian tersebut. Lalu ada tiket list TL titik koma, terus ada int total list tiket sama dengan 10, terus ada initial list tiket list. Nah, itu artinya deklarasi dan inisialisasi daftar tiket. Nah, untuk menciptakan variabel TL bertipe tiket list dan menetapkan jumlah total tiket yang tersedia. Nah, dalam contoh ini ada 10 ya. Terus memanggil fungsi initial list untuk menginisialisasi daftar tiket. Kemudian yaitu int choice titik koma char name 50. Ini artinya deklarasi variabel. Nah, ini mendeklarasikan variabel choice untuk menyimpan pilihan menu pengguna dan name untuk penyimpanan pelanggan. Terus selanjutnya ada while kurung buka 1 kurung tutup terus kurung kawan buka, itu artinya loop tak terhingga. Artinya memulai loop yang akan terus berjalan hingga dieksekusi break atau exit. Kemudian ada printf sistem penjualan tiket. Nah, ini untuk menampilkan menu utama, menampilkan header sistem penjualan tiket. Lalu ada printf 1 tambahkan nama pelanggan, printf 2 proses pembelian tiket, printf 3 tampilkan daftar pelanggan, printf 4 tampilkan daftar tiket, printf 5 keluar. Nah, ini untuk menampilkan pilihan menu, menampilkan opsi yang akan dipilih oleh pengguna. Selanjutnya yaitu ada printf pilih menu, scan F %D, koma dan choice. Ini adalah input pilihan menu yang meminta pengguna untuk memilih menu dan menyimpan input ke variabel choice. Kemudian ada switch choice. Nah, ini adalah pernyataan switch, yaitu memilih tindakan yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Lalu ada case 1 printf masukkan nama pelanggan, terus scan F, terus NQ, terus printf pelanggan telah ditambahkan antrian, lalu ada break. Nah, case 1 ini itu artinya tambahkan pelanggan. Dia itu meminta pengguna untuk memasukkan nama pelanggan menggunakan scan F untuk membaca nama yang dapat memiliki spasi, lalu menambahkan nama pelanggan ke antrian dengan NQ, lalu menampilkan konfirmasi bahwa pelanggan telah ditambahkan. Kemudian case 2 itu untuk proses pembelian tiket, yang artinya mengambil pelanggan pertama dari antrian menggunakan the queue. Lalu itu ada if customer sama dengan 0, printf antrian kosong atau tidak ada pelanggan yang diproses, maksudnya dia akan memeriksa antrian jika antrian kosong dan menampilkan pesan bahwa tidak ada pelanggan yang untuk diproses. Kemudian ada else tiket bintang sold tiket sama dengan sell tiket. Nah, itu jika antrian tidak kosong, dia akan memanggil fungsi sell tiket untuk mencoba menjual tiket kepada pelanggan. Lalu if sold tiket sama dengan 0, printf maaf tiket sudah habis, terus kembalikan pelanggan ke antrian. Terus ada NQ
Terus ada free customer, else, print F, pelanggan berhasil membeli tiket, atau free customer terus break. Nah, ini itu untuk mengenangani hasil penjualan tiket. Jika tidak ada tiket yang tersedia atau sold tiket sama dengan 0, dia akan menampilkan pesan bahwa tiket sudah habis. Terus dia akan mengembalikan pelanggan ke antrian dan membebaskan memori pelanggan. Lalu jika tiket berhasil dijual, dia akan menampilkan pesan bahwa pelanggan berhasil membeli tiket. Terus case 3, display queue key break. Nah, di case 3 dia akan memanggil fungsi display queue untuk menampilkan daftar pelanggan dalam antrian. Terus untuk case 4, display tiket TL break. Nah, dia itu untuk menampilkan daftar tiket. Dia akan memanggil fungsi display tiket untuk menampilkan daftar tiket yang tersedia. Kemudian di case 5, print keluar dari program. Nah, ini untuk menampilkan pesan bahwa program akan keluar. Lalu ada ini ya, membebaskan memori tersisa well key front sama dengan 0, customer time, the queue, free time. Nah, ini untuk membebaskan memori antrian, mengeluarkan semua pelanggan dari antrian dan membebaskan memori yang digunakan. Berikutnya yaitu ada well TL hit dan seterusnya itu sampai free. Nah, itu untuk membebaskan memori tiket, menggunakan semua tiket dari daftar tiket dan membebaskan memori yang digunakan. Kemudian ada exit -00, ini ada artinya keluar dari program dan menghentikan eksekusi program. Terus ada default print F, pilih tidak valid, silahkan coba lagi. Nah, ini untuk menangani pilihan yang tidak valid dengan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian ada return 0. Nah, ini untuk akhir loop dari fungsi, mengakhiri loop dan mengembalikan 0 sebagai tanda bahwa program telah selesai dengan baik. Selanjutnya yaitu output program. Yang A yaitu menambahkan pelanggan ke antrian ya, menggunakan NQ. Jika ingin menambahkan pelanggan ke antrian, kita pilih menu 1. Terus akan muncul masukkan nama pelanggan. Kita masukkan namanya yaitu Asmara. Kemudian pelanggan Asmara telah berhasil ditambahkan ke antrian. Kemudian B, pembelian tiket atau the queue. Kita bisa pilih menu 2, yaitu proses pembelian tiket. Nah, pelanggan Asmara yang kita masukkan pertama tadi akan berhasil membeli tiket nomor 1. Jadi pelanggan pertama ya langsung diproses gitu pembeliannya. Lalu C, pembelian tiket atau the queue jika tiket telah habis. Nah, kita kalau sebelum membelikan kita pilih menu 1 dulu, yaitu kita memasukkan nama pelanggan. Nah, ini kita pilih menu 1, masukkan nama pelanggan Gilang. Nah, pelanggan Gilang telah ditambahkan ke antrian. Setelah itu kita proses pembelian tiket, pilih menu 2. Nah, dia akan muncul maaf tiket sudah habis. Kenapa tiket sudah habis? Karena kita kan cuma menyediakan 10 tiket. Kemungkinan Gilang ini adalah pelanggan ke-11. Makanya ketika Gilang membeli tiket muncul pesan seperti itu. Kemudian D, antrian pelanggan atau display queue. Nah, kita kan pasti penasaran ya, kenapa sih si Gilang ini tidak kebagian tiket? Nah, apakah kalau tidak kebagian tiket dia akan berada di daftar pelanggan? Nah, kita bisa cek yaitu dengan pilih menu 3, tampilkan daftar pelanggan. Nah, ketika kita menampilkan daftar pelanggan, dia akan ada antrian pelanggan yaitu Gilang gitu. Kemudian E, daftar tiket atau display tiket. Nah, kan si Gilang tadi kok bisa nggak bagian tiket? Apakah tiketnya benar-benar terjual semua? Kita bisa lihat yaitu daftar tiketnya. Kita pilih menu 4, nanti akan muncul daftar tiket yang kita sediakan 1-10 itu statusnya terjual atau tidak terjual. Ternyata di situ terjual semua. Makanya ketika Gilang memproses pembelian tiket tadi muncul pesan tersebut. Berikutnya yaitu F, keluar program. Ketika kita telah selesai, kita pilih menu 5 yaitu keluar program. Berikutnya yaitu tentang penjelasan terkait program. Yang pertama ada include STDH, ini digunakan untuk fungsi input output seperti print F dan scan F. Terus ada include std_lib.h digunakan untuk fungsi-fungsi standar seperti malloc dan free. Lalu ada include string.h digunakan untuk operasi string seperti strcpy.
Kemudian itu ada struktur untuk pelanggan di dalam antrian. Nah, untuk mendefinisikan struktur seperti customer, untuk mempresentasikan pelanggan. Setiap pelanggan itu nanti ada namanya, yaitu name dan next untuk pointer ke pelanggan berikutnya. Lalu ada struktur untuk antrian. Ini mendefinisikan struktur queue untuk antrian pelanggan dengan front pointer ke pelanggan paling depan dan rear pointer ke pelanggan paling belakang. Lalu ada struktur untuk tiket dalam link list. Nah, ini mendefinisikan struktur tiket untuk mempresentasikan tiket dalam tiket list. Setiap tiket memiliki tiket number atau nomor tiket dan slot menunjukkan apakah tiket sudah terjual atau belum. Lalu ada next, itu untuk pointer ke tiket berikutnya. Kemudian ada fungsi inisialisasi antrian. Nah, fungsi initial list queue ini menginisialisasi antrian kosong dengan front rear dan diset ke 0. Kemudian ada fungsi untuk menambahkan pelanggan ke antrian. Nah, fungsi NQ ini menambahkan pelanggan baru dengan nama yang diberikan ke antrian. Ini ada temp itu pointer ke node pelanggan baru yang dialokasikan. Terus ada nama pelanggan ini akan disalin ke temp kurang lebih dari name. Terus ada jika antrian kosong, ya ada jika antrian kosong si rear ini adalah 0, maka pelanggan baru adalah satu-satunya elemen. Terus ada front dan rear yang sama. Terus jika tidak ada pelanggan baru, maka ditambahkan ke belakang antrian dan rear diperbarui. Lalu ada fungsi untuk memproses pelanggan ke dalam antrian. Fungsi the queue yaitu untuk menghapus pelanggan dari depan antrian dan mengembalikannya. Jika antrian kosong, front adalah 0, mengembalikan ke 0. Pelanggan depan atau front dihapus dan front diperbarui ke elemen berikutnya. Tapi jika antrian menjadi kosong, rear juga diset ke 0. Kemudian ada fungsi menampilkan antrian pelanggan. Fungsi display queue ini untuk menampilkan semua pelanggan dalam antrian. Jika front adalah 0, maka dia akan menampilkan pesan antrian kosong. Terus loop melalui setiap pelanggan dari front ke rear dan menampilkan nama. Lalu ada struktur untuk daftar tiket. Nah, ini tuh untuk mendefinisikan si tiket list yang menyimpan tiket dalam link list dengan hit pointer ke tiket pertama dalam daftar. Lalu ada fungsi inisialisasi tiket. Fungsi initial list tiket list menginisiasi daftar tiket dengan total tiket dari 1 hingga total tiket. Nah, kan itu ada temp ini untuk alokasi not tiket baru. Terus tiket dimasukkan ke awal daftar. Selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menampilkan daftar tiket. Fungsi display tiket ini untuk menampilkan daftar tiket beserta statusnya. Jika hit adalah 0, maka dia akan menampilkan tiket tersedia. Terus loop melalui semua tiket dan menampilkan nomor serta status tiket. Kemudian ada fungsi untuk menjual tiket. Fungsi sell tiket ini untuk menjual tiket pertama yang tersedia. Dia itu akan mencari tiket dengan slot yang bernilai 0. Jika ditemukan slot, diset ke 1 dan tiket dikembalikan. Jika semua tiket terjual, maka dia akan mengembalikan 0. Selanjutnya yaitu program utama. Di program utama ini nanti akan mencetak
program penjualan tiket kereta. Terus ini akan mencetak nama saya dan nama teman saya serta NPM. Kemudian ada QQ itu untuk deklarasi antrian pelanggan. Kemudian ada list Q digunakan untuk inisiasi antrian. Kemudian ada tiket list TL ini untuk deklarasi daftar tiket. Terus ada INT total tiket sama dengan 10, itu jumlah tiket yang tersedia yaitu 10. Kemudian ada ini list tiket list itu untuk inisialisasi daftar tiket. Program menggunakan WEL 1 untuk membuat loop tanpa batas. Loop ini akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Menampilkan menu pilihan kepada pengguna yang mencakup opsi untuk menambahkan pelanggan, memproses pembelian tiket, menampilkan daftar pelanggan, menampilkan daftar tiket, atau keluar dari program. Selanjutnya yaitu case 1. Case 1 ini meminta pengguna untuk memasukkan nama, kemudian dia akan membaca nama pelanggan dengan spasi, lalu dia akan menambahkan dia akan menambahkan pelanggan ke antrian dengan memanggil fungsi NQ. Lalu program kemudian mencetak pesan bahwa pelanggan telah berhasil ditambahkan ke antrian. Berikutnya yaitu case 2. Nah, ada the queue dan key. Ini dipanggil untuk menghapus pelanggan dari depan antrian. Terus ada if customer sama dengan 0 ya. Jika antrian kosong, program mencetak pesan bahwa tidak ada pelanggan yang diproses. Lalu jika ada pelanggan, maka dia dipanggil, maka fungsi save tiket ini dipanggil untuk menjual tiket pertama yang tersedia. Terus jika semua tiket sudah terjual, maka pelanggan dimasukkan kembali ke antrian menggunakan NQ itu ya, menggunakan NQ. Lalu memori untuk pelanggan dibebaskan menggunakan free customer. Terus jika tiket berhasil dijual, program ini akan mencetak bahwa pelanggan berhasil membeli tiket dengan nomor tiket yang dihasilkan, kemudian memori pelanggan juga dibebaskan. Lalu untuk case 3, fungsi display QQ ini dipanggil untuk menampilkan daftar pelanggan yang sedang menunggu dalam antrian. Jika antrian kosong, akan ditampilkan pesan bahwa antrian kosong. Lalu untuk case keempat, fungsi display tiket DL ini dipanggil untuk menampilkan status semua tiket dalam sistem, baik yang sudah terjual maupun yang masih tersedia. Selanjutnya yaitu case 5, yaitu antrian dibersihkan dengan menghapus semua pelanggan yang tersisa dan membebaskan memori menggunakan loop yang memanggil the queue dan free. Terus daftar tiket juga dibersihkan dengan menghapus semua note tiket dan membebaskan memori menggunakan loop yang melewati daftar tiket. Setelah memori antrian dan tiket dibebaskan, program ini akan keluar menggunakan exit kurung 0 kurung bukaan 0 kurung tutup. Terus yang menunjukkan bahwa program berakhir dan sukses. Kemudian jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid atau tidak ada di antara 1 hingga 5, program akan mencetak pilihan tidak valid dan kembali menampilkan menu. Selanjutnya yaitu output pada program ini itu ada 2 versi, yaitu yang pertama kita tambahkan nama pelanggan sebanyak-banyaknya, baru kita proses pembelian tiketnya. Dan yang kedua ada kita tambahkan nama pelanggan, langsung kita proses pembeliannya. Dan yang di video ini itu kita menjelaskan 2 versi tersebut, tapi kalau untuk yang di PPT itu hanya 1 versi saja, yaitu kita tambahkan nama pelanggan, langsung kita proses pembelian tiketnya. Kemudian ini langsung kita run. Lalu kita pilih menu 1, masukkan nama pelanggannya Asmara, terus kita pilih 1 lagi, masukkan nama pelanggan masukkan nama pelanggannya,
pilih menu 1 lagi, masukkan nama pelanggannya, pilih menu 1, masukkan nama pelanggannya. Nah ini tuh begitu terus sampai terserah kita mau sampai berapa. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses pembelian tiket. Ini kita enter, pilih menu 2, enter. Kan pelanggan Asmara berhasil membeli tiket nomor 1 gitu maksudnya. Terus pilih nomor 2, pilih nomor 2, pilih nomor 2 lagi sampai menampilkan pesan bahwa tiket tersebut sudah habis terjual. Nah ini kan kalau kan kita cuma menyediakan 10 tiket. Nah kalau nanti ada lebih dari 10 tiket, yaitu tiket ke-11, akan menampilkan pesan maaf tiket telah habis terjual. Nah terus tapi kan pasti kita penasaran ya, apakah tiket tersebut benar-benar habis terjual. Kita bisa melihat daftar tiketnya, yaitu dengan pilih menu 4. Kita lihat daftar tiket, ternyata daftar tiketnya tiket nomor 1 sampai nomor 10 itu telah terjual semua. Terus kita bisa lihat antrian pelanggan, maksudnya pelanggan berapa pelanggan yang belum mendapatkan tiket, itu kita bisa lihat di menu ketiga. Kita pilih menu 3 terus di enter. Nah ini ada antrian pelanggan yang masih belum memiliki tiket. Kemudian untuk keluar dari program kita pilih menu 5. Kemudian yaitu output versi yang kedua, yaitu kita tambahkan nama pelanggan, langsung kita proses pembelian tiketnya. Kita langsung run saja. Nah ini kita pilih menu 1, kita masukkan namanya, terus kita langsung ya, berarti kita langsung pilih nomor 2. Nah pelanggan dengan nama Asmara ini berhasil membeli tiket nomor 1. Terus kita masukkan nomor 1, pilih nomor 1 maksudnya ya, terus kita masukkan namanya, terus kita pilih lagi nomor 2 untuk proses pembelian. Nah pelanggan dengan nama Anindita berhasil membeli tiket. Nah begitu pun terus ya, kita ulang-ulang proses itu sampai ada tulisan maaf tiket sudah habis, seperti itu. Lanjut lagi ya, kita pilih 1, enter, namanya kita misal masukkan Gilang. Nah terus kita pilih menu 2. Nah di sini muncul maaf tiket sudah habis. Berarti kemungkinan si Gilang itu adalah orang ke-11 yang kita proses pembelian tiketnya, makanya dia muncul seperti itu. Nah kalau muncul seperti itu, kita kan pasti ingin tahu ya apakah tiketnya benar-benar habis atau tidak. Kita bisa pilih menu 4, terus kita enter, ternyata tiket 1 sampai 10 itu telah habis terjual. Kemudian kita juga ingin tahu antrian pelanggannya apakah sama dengan yang output yang sebelumnya tadi. Kita pilih menu ke-3, terus kita enter, ternyata beda. Yang tadi kan banyak ya, kalau ini kan cuma Gilang saja. Nah itulah bedanya. Nah, terus kemudian untuk keluar program kita pilih menu ke-5 dan akhirnya keluar program, terus selesai.
Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.